Tadi Anda sudah melihat pertanyaan polling yang diberikan dan mungkin Anda juga sudah termasuk orang yang menjawab apa jawaban Anda. Apakah sesuai dengan jawaban dari sahabat super yang hadir di studio? Kita lihat sama-sama. Ini dia. Anda merasa dikejar-kejar kesalahan masa lalu yang buruk, apa yang Anda lakukan? A, B, atau C? Dan hasilnya dalam persentase adalah yang memilih A sebesar 15%, yang memilih B sebesar 27%, yang memilih C 58%. Kira-kira yang paling betul yang mana? Ini cara pikirnya ya. Yuk, saya mulai dari sekarang saya akan ingatkan energi mental. Gunakan energi mental Anda untuk menerima ini. Kalau kita benar, kita itu sudah hebat sekali. Berarti kalau kita masih butuh banyak perbaikan, terbukalah bagi pendapat baru. Sehingga yang kita pikir paling benar belum tentu. Karena kalau benar, kalau saya benar, hebat sekali kehidupan saya. Jadi ikhlaslah mendengar pendapat baru. Itu tadi pertanyaan saya, mana yang paling benar? Nah sekarang, mana yang paling benar? Masukan yang kedua, salah atau benar yang lebih yakin, lebih berpengaruh. Ya, jadi kalau berhadapan dengan orang, Anda tidak yakin dengan pendapat Anda, tapi yakinlah dengan yang Anda katakan. Kalau Anda salah, itu salah jelas sekali. Sehingga memperbaikinya tidak pernah diubah lagi. Nah, yang pilih A. Mengingat terus untuk mengingat kesalahan untuk koreksi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mengingat yang saya pilih, terus mengingat kesalahan untuk koreksi. Kenapa? Karena dengan mengingat kesalahan yang terdahulu, kita bisa memperbaiki ke depan. Super. Mengingat itu menggunakan pikiran atau hati, Pak? Pikiran. Nah, betul. Karena merasa baru menggunakan hati. Aku rasa-rasa, gitu kan? Lain, aku ingat. Good. Nah, waktu dipikirkan ini, ada perasaannya nggak, Pak? Ada. Apa perasaannya? Perasaan, pasti perasaan benar atau salah. Nah, waktu itu salah. Rasanya apa? Menyesal, sakit. Good. Sesal, ya? Good. Nah, apakah baik kita menyesal? Baik. Baik. Good. Menyesalnya sakit sekali. Apakah baik? Baik, Pak. Karena besarnya, dalamnya penyesalan menentukan seriusnya perubahan. Jadi orang yang buat salah lalu bilang enjoy saja, tidak mungkin memperbaiki diri. Orang yang salah lalu menyesal, kemudian memperbaikinya lebih baik. Very good. Itu alasannya. Kita berikan tepuk tangan dulu. B. Minta maaf kepada semua yang Anda salahi. Siapa orangnya itu? Ibu, mengapa Ibu pilih B? Dengan meminta maaf kepada yang telah kita salahin, hati kita akan jadi lebih damai sehingga kedepannya bisa berjalan lebih baik. Oh, super sekali. Jadi, perjalanan hidup itu ada yang di atas, ada yang di bawah sedang salah. Lalu Ibu memperbaiki semua yang di bawah ini supaya naik kembali ke atas, begitu ya? Ya. Good. Ya, sudah berapa banyak yang Ibu datangi untuk... Kalau orangnya tidak menyeramkan, kalau orangnya menyeramkan, takut sih. Ditahan dulu. Berarti hidup Ibu belum bisa baik karena belum minta maaf ya? Sedikit. Good. Kalau begitu, jangan dijadikan permintaan maaf Ibu sebagai penentu. Karena Ibu bisa juga minta maaf melalui Tuhan. Karena kita malu ketemu, atau takut diusir waktu datang, atau kita tidak tahu orangnya di mana. Ya kan orangnya tidak tahu di mana, masa Ibu menggunakan kehidupan Ibu untuk cari dia. Nah, minta maaf melalui Tuhan. Nah, setelah minta maaf, apa yang Ibu lakukan? Memperbaiki kehidupannya, berjalan dengan tersenyum. Gitu ya, super sekali. Ibu sekarang kita berikan tepuk tangan dulu. Anda salah dengan seseorang. Mana yang lebih baik? Meminta maaf kepadanya, selesai,
Atau tidak minta maaf tapi menjadi orang yang baik sekali kepadanya? Ayo, pilih yang mana? Seandainya memang tidak mau minta maaf. Jadi orang yang baik sekali karena permintaan maaf yang paling baik dibuktikan dalam tindakan. Ayo, berapa banyak istri disiksa suaminya yang kemudian minta maaf masih mengulangi kesalahannya? So, kalau begitu, jadilah orang yang hidupnya adalah pembuktian dari penyesalannya. Saya banyak salah di masa muda. Banyak salah kepada orang tua, banyak salah kepada istri dan anak-anak. Hidup saya sekarang adalah pembuktian penyesalan saya. Tuh, berapa banyak suami bersedia mengatakan kepada istrinya, istriku, karena semua kesalahanku sebelum ini, izinkan aku menyatakan kepadamu bahwa sisa hidupku adalah untuk membahagiakanmu. So sweet. Oke, berani nggak suami mengatakan itu? Dah, karena sekarang sudah nonton, semua ibu-ibu minta suami mengatakan itu. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan dulu. Yang ketiga, C. Yes, Ibu. Ya, terima kasih sebelumnya. Alasan saya kenapa memilih C, yaitu abaikan masa lalu yang penting masa depan, yaitu untuk apa mengingat masa lalu jika hal tersebut hanya akan mengganggu langkah kita untuk menuju masa depan. Terima kasih. Super sekali. Abaikan masa lalu. Tolong Anda ingat ya, ini hukumnya di dalam manajemen, di dalam bisnis, tidak ada satu kualitas bisa lepas dari kualitas sebelumnya. Itu dalam sekali loh, itu filsafat. Tidak ada satu kualitas bisa lepas dari kualitas sebelumnya. Bahan baku, proses, teknologi, itu mesin, lihat, training, skillnya orang tidak bisa lepas dari kualitas yang di depannya dan yang di depannya tidak bisa lepas. So, orang yang mengabaikan masa lalu, bagaimana dia bisa memperbarui diri? Tidak. Masa lalu itu harus dihormati karena itu bagian dari kehidupan Anda. Di dalam masa lalu itu semua pengajaran Tuhan kepada kita. Mau jelek, mau buruk. Karena betapa berantakan pun masa lalu kita, masa depan bisa dirapihkan. Betapa gelapnya pun masa lalu bisa dicemerlangkan. Tolong diingat, tidak ada orang aslinya jahat. Semua orang yang salah ada istilahnya, sedang salah. Ya, dan Tuhan Maha Pemaaf. Maka datanglah kepada Tuhan, Tuhanku, aku tidak bersih, tidak suci, tapi izinkanlah aku mendekat kepadamu karena engkau sangat terkenal. Bahwa orang yang kotor tapi mendekat kepadamu akan dibersihkan. Tolong diingat, rencana Tuhan selalu berakhir dengan kebaikan. Itu. Terima kasih Pak Mario. Mempelajari masa lalu berbeda dengan mengabaikan masa lalu. Itu sebuah pelajaran yang sangat berharga yang harus sama-sama kita ketahui. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Tentunya kami akan segera kembali sebentar lagi di Mario Teguh Golden Ways. Ini orang sensitif, perasa. Tuh, ini bukan orang pandai. Ini orang kreatif. Beda.